Pada episode kali ini, kakak akan menceritakan mengenai kisah Santo Dominikus Savio, seorang remaja yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik sekalian, yuk kita ikuti terus kisahnya ya. Dominikus Savio dilahirkan pada tanggal 2 April 1842 di Riva Chieri, Italia. Ia adalah putra dari Carlo dan Brigitta Savio. Ayahnya seorang pandai besi, sementara ibunya adalah seorang penjahit. Sejak masa kecilnya, Dominikus sangat mengasihi Tuhan. Pada usia 5 tahun, setelah memohon dengan sangat, Dominikus diizinkan untuk menjadi putra altar. Dan ketika usianya 7 tahun, ia diperkenankan untuk menerima komuni kudusnya yang pertama. Sebelum komuni pertamanya, Dominikus membuat 4 janji yang ditulisnya dalam sebuah buku kecil. Janji-janjinya itu seringkali dibacanya kembali. Tulis Dominikus dalam buku kecilnya. 1. Saya akan menerima sakramen tobat dan sakramen ekaristi sesering mungkin. 2. Saya akan berusaha memberikan hari Minggu serta hari-hari libur sepenuhnya untuk Tuhan. 3. Sahabat terbaikku ialah Yesus dan Maria. Yang keempat, lebih baik mati daripada berbuat dosa. Janji keempat akan menjadi moto Dominikus sepanjang hidupnya. Beberapa kali ia memohon pada Tuhan untuk mengizinkannya meninggal sebelum ia sempat menyakiti Tuhan dengan melakukan dosa besar. Meski usianya masih muda, Dominikus berbeda dari teman-teman sebayanya. Suatu hari ketika gurunya sedang tidak berada di kelas, 2 orang anak laki-laki membawa masuk banyak sekali salju dan sampah serta menyumpalkannya ke dalam satu-satunya tungku pemanas ruangan. Ketika Pak Guru kembali, ia menjadi sangat marah. Kedua anak tersebut ketakutan. Mereka mengatakan bahwa Dominikuslah yang telah melakukannya. Pak Guru memaki-maki Dominikus dengan kata-kata yang keras dan tajam. Dominikus tidak mengatakan sepatah kata pun untuk membela diri. Ia berdiri di depan kelas dengan kepala tertunduk. Keesokan harinya, taulah Pak Guru apa yang sebenarnya terjadi. Segera ia menemui Dominikus dan bertanya mengapa ia tidak membela diri. Dominikus mengatakan bahwa ia khawatir Pak Guru akan mengeluarkan kedua anak nakal tersebut. Padahal ia ingin sekali mereka diberi kesempatan. Lagi pula, katanya, saya ingat bahwa Yesus juga dituduh secara tidak adil dan ia diam saja. Ketika Santo Yohanes Bosco yang biasa dipanggil Don Bosco mencari tunas-tunas muda untuk dididik sebagai imam dalam Serikat Salesian, imam paroki di mana Dominikus tinggal menawarkan Dominikus kepadanya. Don Bosco mengujinya terlebih dahulu, dan setelah pertanyaan-pertanyaannya selesai, Dominikus balik bertanya, "Bagaimana pendapat Romo tentang saya?" "Menurut saya, engkau adalah bahan yang bagus," jawab Don Bosco dengan senyum lebar. "Baiklah, Romo adalah seorang tukang jahit yang hebat. Jika bahannya memang bagus, ambillah saya dan jadikan saya jubah yang indah bagi Tuhan." Demikianlah bulan Oktober 1854, pada usia 12 tahun, Dominikus diterima sebagai murid di Oratorio Santo Franciscus dari Sales di Turin. Di Oratorio, Dominikus dikenal oleh teman-temannya serta para gurunya sebagai seorang anak yang periang, ramah, serta teliti. Ia memperoleh kasih sayang serta hormat dari teman-temannya dan juga dari para imam. Dominikus Savio bertekad untuk menjadi seorang kudus. Ia pergi ke kapel untuk berdoa. Ia menolak untuk bermain dengan teman-temannya. Mukanya pun diubah menjadi muram dan serius. 2 hari lamanya Dominikus bersikap demikian. Hingga Don Bosco memanggilnya dan bertanya apakah ia sedang sakit. "Tidak," kata Dominikus. "Sungguh saya dalam keadaan sehat dan bahagia." Jika demikian,
"Mengapa kamu tidak bermain seperti biasanya? Mengapa mukamu demikian muram?" tanya Don Bosco. "Saya ingin menjadi kudus, Romo." Don Bosco memuji ketetapan hatinya, tetapi menasihati Dominikus untuk senantiasa gembira dan tidak merasa khawatir. Melayani Tuhan adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Nasihat Don Bosco membuahkan hasil. Dominikus menjadi teladan sukacita bagi teman-temannya. Dalam semangatnya, dia mencoba melakukan silih serta bermati raga. Dominikus berharap dengan melakukan silih akan membantunya tumbuh lebih dekat dengan Yesus. Dia bahkan membuat tempat tidurnya tidak nyaman dan mengenakan selimut tipis di musim dingin. Ketika Don Bosco mengetahui hal ini, dia memberikan nasihat pada Dominikus. Dia menjelaskan bahwa sebagai seorang anak, yang seharusnya dia lakukan adalah mengabdikan dirinya untuk belajar dan ceria. Setelah mendengar nasihat tersebut, Dominikus menjadi semakin tekun. Namun selama berproses di oratorio, kesehatan Dominikus tidak stabil. Hingga pada bulan Maret 1857, ia jatuh sakit dan dikirim pulang ke rumahnya di Mondonio. Kesehatannya terus memburuk. Dokter menyatakan ia menderita radang paru-paru atau tuberkulosis. Dokter telah melakukan upaya penyembuhan, namun kondisi Dominikus justru semakin memburuk. Hingga akhirnya seorang imam dipanggil untuk memberikan sakramen terakhir. Dominikus meminta ayahnya mendaraskan doa-doa bagi mereka yang menjelang ajal. Ketika doa hampir selesai didaraskan, Dominikus mencoba duduk. "Selamat tinggal ayah," bisiknya. "Romo mengatakan sesuatu padaku, tetapi aku tidak ingat apa." Tiba-tiba wajahnya bersinar. Dominikus tersenyum bahagia serta penuh sukacita. "Alangkah indahnya apa yang kulihat." Kemudian Dominikus tidak berkata-kata lagi. Ia meninggal dengan tenang di rumahnya pada tanggal 9 Maret 1857 dalam usia 14 tahun. Jenazah Dominikus Savio dimakamkan di Basilik Maria Pertolongan Orang Kristen di Turin, tak jauh dari makam pembimbingnya kelak, Santo Yohanes Bosco. Setelah kematiannya, Santo Yohanes Bosco menuliskan riwayat hidup Dominikus sehingga gereja memproses kanonisasinya. Ia dikanonikasikan pada 12 Juni 1954 oleh Paus Pius ke-12. Dalam sejarah gereja, Dominikus Savio merupakan orang muda yang dikanonikasikan menjadi orang kudus. Santo Dominikus Savio dikenal sebagai pelindung remaja, anak-anak paduan suara, serta orang-orang dengan tuduhan yang keliru. Perayaannya dirayakan pada tanggal 6 Mei setiap tahunnya. Bagaimana adik-adik? Luar biasa bukan kisah hidup Santo Dominikus Savio? Banyak hal yang dapat kita teladani. Di usianya yang masih belia, Santo Dominikus Savio memiliki ketaatan serta hidup doa yang sangat luar biasa. Kecintaannya pada Tuhan Yesus sungguh besar, hingga ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayaninya. Ada kata-kata menarik nih adik-adik sekalian yang diucapkan oleh Santo Dominikus Savio. "Saya tidak mampu melakukan hal-hal besar, tetapi saya ingin melakukan segalanya, bahkan hal terkecil sekalipun, untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar."